Welcome to apa? Budret dan sakit kepala tung datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Sabar, intro dulu. Tugas badut hanya menghibur, bukan memiliki. Baik, sebelumnya di sini saya akan membacakan pendahuluan. Pendidikan Pancasila merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia, terlebih warga negara yang masuk dalam kategori generasi milenial, yaitu generasi yang lahir tahun 1980-an hingga 2000-an, atau kita bisa menyebutnya generasi Z, dan seluruh warga Indonesia, sebab terjadi pasang surut pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai akibat dari dicabutnya ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman dan penghayatan pengamalan Pancasila P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Seiring terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa. Maka sejak itu pula kegiatan penanggalan P4 di perguruan tinggi tidak ada lagi atau ditiadakan dalam kurikulum dan digabung dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, Pancasila hampir dilupakan oleh bangsa Indonesia, padahal Pancasila sebagai ideologi negara dan juga sebagai dasar yang notabene sebagai dasar hukum dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut NKRI. Nah, sebagai dasar hukum negara, Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Meniadakan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dapat dianalog dengan tidak mengakui eksistensi Pancasila sebagai dasar hukum negara. Pancasila wajib dipahami dan diamalkan dan nilainya oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan hak-hak asasi yang wajib dijunjung tinggi serta diakui keberadaannya. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam butir-butir setiap sila Pancasila adalah sebagai pedoman hidup bangsa, yaitu building principle. Terus mana mungkin Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa akan dapat disosialisasikan nilai-nilainya kepada seluruh warga negara Indonesia bila tidak ada pembelajaran pendidikan Pancasila pada lembaga pendidikan. Nilai-nilai Pancasila lah yang sebetulnya membentuk karakter bangsa Indonesia, sekaligus membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan Satrio Nugraha, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termasuk dalam pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia ini semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila agar mahasiswa di masa yang akan datang efektif
maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara termasuk Soekarno ketika menggagas ide tersebut. Renungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Termasuk salah satunya momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat yang merupakan bahan baku dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya seperti Notonegoro, Surjanto, Puspowardoyo, dan Sastra Prateja. Mereka termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh tersebut. Butir-butir nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah seharusnya diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut memberikan pedoman dan norma untuk membangun karakter warga negara sehingga dapat menjadi warga negara yang baik. Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menurut ketetapan MPR RI nomor 1 MPR 2003, ada 45 bukti nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun kehidupan tersebut, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalamnya ada 7 butir. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antar sesama umat beragama. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ada 10 butir. 1. Mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa berbeda-bedakan suku. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tertepa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdo Pertama dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir. Pertama, mampu menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir. Pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur. Ia mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekian dari saya, Rifat Pertama dari. Baiklah sesi tanya jawab. Nah, kami dari kelompok 7 ingin memulai sesi tanya jawab. Yang pertama-tama saya akan bertanya kepada Satrio, bagaimana cara menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda? Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tegar. Adapun cara untuk membentuk karakter generasi muda berlandaskan Pancasila, yaitu bangga terhadap NKRI, tidak mudah terpengaruh berita hoaks dan aksi negatif, tanamkan sikap toleransi dan saling menghargai, bijak bermedia sosial untuk sebarkan konten positif, kembangkan kreativitas dan terus berinovasi. Cukup. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya nih, apa sih tujuannya mempelajari Pancasila bagi generasi muda? Saya akan menjawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pendidikan ini bagi generasi sangat penting juga. Diperlukan dengan adanya diharapkan agar generasi muda cabut dari akar budayanya, tulis diri dan memiliki pedoman atau guideline pun dalam berpikir. Udah baca ya? Mana Pak Satrio? Baik, bagus, sangat cukup. Selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Saya ingin bertanya pada Tegar, apa arti dan pentingnya sila pertama dalam Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat? Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus meyakini kepada Tuhan yang Maha Esa
dan sikap kita yaitu saling menghormati antar umat beragama dan meyakini Tuhan yang Maha Esa. Apakah merasa cukup? Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Saya ingin bertanya untuk Bapak Radua, apa yang dimaksud dengan sila kedua, yaitu baik dan berawal manusia yang adil dan beradab, mengatur arti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi dan martabat yang sama. Prinsip ini menuntut perilaku adil, menghormati hak asasi manusia, serta mendorong pembangunan yang berlandaskan keadilan sosial dan peradaban. Bagaimana? Apakah sudah cukup, Mas Rivaldo? Sangat cukup, Bapak Raja. Baiklah, ada yang ingin bertanya kembali sebelum ditutup? Cukup. Kami dari kelompok 7 mengakhiri sesi tanya jawab ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan karena kita masih pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.